Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Win Saputra. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu sejarah masjid tertua di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Merangin, Kecamatan Jangkat, Desa Muara Madras. Masjid ini bernama Masjid Rajo Tiangso. Keunikan dari masjid ini ialah salah satu dari tiangnya ini terbuat dari kayu yang berdiameter kurang lebih 2 meter dan tinggi belasan meter. Untuk tahu lebih lanjut sejarah dan kisah dari masjid ini, ikuti dan tonton video ini hingga akhir. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, saya mohon kepada penonton semuanya untuk menjadi bagian dari perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen serta share di sosial medianya masing-masing. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenal sejarah Masjid Rajo Tiangso lebih dekat, setahu kami sebagai orang tua di kampung ini, yaitu di Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, masjid tertua di Kecamatan Jangkat ini adalah Masjid Rajo Tiangso. Berdirinya Masjid Rajo Tiangso ini yaitu pada tahun 1616 Hijrah. Waktu itu masyarakat belum mengenal nama Masehi. Jadi dihitung dengan tahun Arab. Tahun Arab 1116. Berdirinya itu bukan di Muara Madras, yaitu di Tanjung Alam. Tanjung Alam waktu itu Kuto Mangkirai. Tanjung Alam itu bernama Kuto Mangkirai. Karena Rajo Tiangso ya pendiri pertamanya itu bernama Rajo Tiangso. Muhammad Amin Radio Tiangso. Karena Muhammad Amin Radio Tiangso waktu itu bergelar Radio Tiangso itu adalah Qadi. Nah, itu dia itu nikah dengan seorang anak Rajo Tungku Blang. Karto Blang itu barangkali kalau sekarang ini Pasirah. Berarti nikah sama anak Pasirah itu. Karena anaknya dia pilih ke Jambi. Rajo Tiangso ini berasal dari Jambi. Berasalnya dari Padang, pindah Kerinci, orang tuanya kan pindah ke Jambi, baru ke Muara Madras. Waktu itu pulang ke Jambi, anaknya yang pertama itu ada yang bergelar Depati Muncak Alam Tiang Agamo. Maka Depati Muncak Alam Tiang Agamo inilah yang membawa posko namanya. Posko itu ada surat tulis tangan, Al-Quran tulis tangan. Posko itu dibawa ke Muara Madras. Muara Madras berdirilah masjid yang bernama Masjid Rajo Tiangso. Jadi Masjid Tiangso berdiri Tanjung Alam dipindahkan ke Desa Muara Madras pada tahun 1616. Itu dalam tonggak sejarah yang kami ketahui. Nah, berdirinya masjid ini sudah 3 kali dipugar, sudah 3 kali direnovasi. Nah, yang pertama direnovasi tahunnya kami tidak ingat, tidak tahu tahunnya, tapi yang jelas itu karena banjir. Nah, karena musibah banjir pada tahun 1977, masjid tua itu. Nah, kemudian dipugar lagi, dipindahkan pada tahun 1985 Masehi. Nah, maka berdiri di sini. Nah, makanya bergelar Masjid Rajo Tiangso itu dia punya pesako masjid Al-Quran tulis tangan. Kemudian ada Tiangso. Tiang ini namanya Tiang Eso, yaitu Tiang Satu. Nah, Tiang Satu Eso itu kan nama Tuhan, Wahid Satu. Jadi tiang ini dulunya masyarakat menjadikannya di dekat Desa Lubuk. Nah, selama sudah ditebang, masyarakat menarik ke Muara Madras ini dari sini ke Lubuk itu 3 kilo. Berarti dari hutan apa? Dari hutan dekat Desa Lubuk. Lubuk ditarik. Masih tunasnya masih ada sekarang saat ini lagi.
Sudah itu narik ke Muharram Ras ini lama makan waktu itu 3 tahun baru nyampai. Nah, karena waktu itu masyarakat masih masih suka guntur ruyung. Jadi guntur ruyungnya itu bukan orang Madras nih, seluruh masyarakat Kecamatan Jangkat. Menurut kunun ceritanya ada 7 ikut kerbau nariknya biaya. Nah, 7 kali makan kerbau baru nyampai ke Muharram Ras. Berarti jarak dari Lubuk Pungguk ke sini tuh 3 kilometer. 3 kilometer. 3 kilo. Makan waktu 3 tahun. 3 tahun. Lanjut, Pak. Nah, kemudian masjid ini dibugar lagi tahun 90 95 berdirilah masjid ini. Nah, makanya masih segini itu masih bergelar Masjid Raja Syamsu. Alhamdulillah kami yang di Siko ini masih mempertahankan namanya dan masih berjamaah bersama di masjid ini, Desa Muharram Ras ini. Nah, itulah sejarah. Bisa dikatakan juga masjid yang paling tua untuk Kabupaten Merangin, bisa enggak, Pak? Bisa, menurut tunggak sejarah itu 1400 kan tertua, 1100 tadi kan tertua di Kabupaten Merangin. Dan Pasko yang dibawa oleh Raja Tiangso itu pernah dibawa ke Istiqlal Jakarta. Nah, termasuk nomor 3 tertua di Indonesia. Al-Quran. Oh, Al-Quran tulis tangan. Pesekonya itu yang tadi. apa? Ya. Kalau untuk di Provinsi Jambi bisa jadi nomor 1 ya. Nah, iya. Provinsi Jambi nomor 1. Masih ada lagi itu yang tua, yaitu di Pulau Rengas, tapi bukan Quran tasawuf ya. Tasawuf tulisan tangan juga itu tertua juga di Kabupaten Merangin. Kalau peseko yang Al-Quran tulis tangan itu nomor 3 se-Indonesia, Se-Indonesia. setelah dibawa dibandingkan di Istiqlal ya, Istiqlal Jakarta. Sudah itu pernah dibawa ke waktu musabaqah di Riau. Nah, di Riau. Itulah sejarah masjid kami. Jadi mana yang salah betul kan? Lanjut, Pak. Ya. Betul lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini sejarah orangnya dulu. Jadi Muhammad Amin itu kan bergelar Raja Tiangso. Jadi Muhammad Amin itu anak Tuanku Said. Jadi anak Tuanku Said dari Pagaruyung, Padang, Sumbar. Jadi, Sumbar. Jadi dari situ pindah ke Kerinci. Tuanku Said tadi. Jadi ada anak laki-laki dia ke Jambi. Jadi sampai di Jambi ketemulah Raja Jambi waktu itu Sultan Gede. Sultan Gede. Kebetulan anak Sultan Gede itu umur 7 tahun anaknya meninggal. Kamu datanglah Muhammad Amin tadi. Agak mirip lah rupanya semuanya tuh. Jadi kalau menurut adat dulu tuh disatukan. Berarti kalau bahasa anunya diisokan. Itu mulai nama bergelar sonya satu di situ di Jambi dulu. Nah, sudah itu sekolahkan oleh Raja Jambi Sultan Gede itu di Sultan di Pulau Barahalo. Sebagian mengatakan di tamat dari situ ke Mesir. Sekolah di Mesir, balik tamat dari Mesir itu bawalah Al-Quran tulis tangan. Nah, kemudian diserahkan dengan Raja Jambi. Oleh Raja Jambi tadi, kau anak pergilah mudikkan sungai Sirih, bawalah ini surat Al-Quran tulis tangan dengan khutbah, sehingga anaknya Muhammad Amin tadi mudikkanlah sungai Sirih yang disebut sekarang sungai Tembesi. Nah, di situlah dimudikkan. Dulu kan sungai Sirih namanya. Sungai Sirih berhenti di Moropangi. Malam di situ, kemudian mudik lagi, teruslah ke ke Telang Temago. Sampai di Telang Temago, jadi Muhammad di situ orang pejudi dulu kan. Cerita dulu di desa daerah itu banyak orang pejudi, orang banyak dari luar. Yang aslinya orang situ tak juga doh. Jadi Muhammad Amin itulah orang pertama membawa Islam ke daerah ini. Daerah Jangkat. Masuklah barangkali sebagian dari Bangko kan. Gimana caranya masukkan Islam? Orang banyak pejudi, ilmu orang sihir banyak segala macam, yang orang jago-jago. Kan tak mungkin kita masukkan Islam. Cuman Muhammad Amin tu mengajarkan
setiap ikut nyambung Muhammad Amin. Kalau dah dia bunuh orang, nak ikut dia. Jadi setiap dia nyambung ayam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tiap kali nyambung dia menang terus. Muhammad Amin tadi menang terus. Karena Bismillah kan dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang kan gitu. Nah, menang terus. Jadi akhirnya orang belajar sama Muhammad Amin. Gimana caranya kau menang terus nyambung? Ajarlah Bismillah. Ah, dari situ mulailah orang mengenal Allah. Mulailah menyesuaikan Allah. Jadi setelah dewasa dia menikah, tadi bilang Bapak Pak Saparudin menikah dengan adik Rio Gamudo. Itu anak Kartoblang. Dia anak Kartoblang tu ada 4 orang. Jadi nikah, yang betina 2 orang, yang laki-laki 2 orang. Rio Gagamudo dengan Rio Gatuwo. Itu yang nyetam. Yang kecil, yang betina Putih Berai. Yang bini Rajo Tiangso Muhammad Amin ini tadi, itu yang bininya Putih Berai. Nah, setelah dia menikah di situ, dia diangkatlah jadi hakim Qadi. Jadi kalau Qadi waktu itu, jadi kalau bahasa anu tu dia hakim. Jadi hakim. Jadi diangkatlah dia menjadi hakim Qadi sekaligus menikahkan orang. Setelah dia menikahkan orang, barulah dia bergelar Rajo Tiangso. Yang pertama di Jambi. Nah, sudah dia Rajo Tiangso tu, kemudian dia mendirikan masjid di Tanjung Alam, betul itu. Masjid di Tanjung Alam di situ, karena dikasih orang tanah di Tanjung Alam, orang di situ orang mau ngasih tanah. Orang lain tidak mau, situlah. Yang ngasih itu Kutu 10, Pungut 6, Pungut 9. Jadi tiga daerah, 3 suku. Alasannya kenapa dipindahkan? Memang dia minta tanah di situ. Kebetulan tanah di situ kan batasnya 3. Sebelah Pungut 9, Kutu 10, sebelah Pungut 6, sebelah Pungut 9. Jadi dia minta rumah tu di tengah, minta tanah dikit. Maka orang 3 suku ni kan saya dikit-dikit seorang. Jadi tertegaklah rumah di situ. Jadi akhirnya Muhammad Amin meninggal. Dia punya anak udah Pati Muncak Alam Tiang Agamo. Oleh Pati Muncak Alam Tiang Agamo pindah ke Madras. Jadi pusaka Al-Quran tulis tangan tadi dibawa oleh anaknya. Jadi istilah adat itu harta berat tinggal. Kalau harta ringan dibawa, seperti pusaka surat menyurat, arti ringan dibawa oleh anaknya. Maka berdirilah masjid di sini. Sudah berapa kali dipugar tadi. Tiangnya satu. Padahal di pinggirnya ada banyak tiang, cuman yang ada yang nyanggah sampailah hari ini. Nah, sejak sekian berapa tahun yang sudah, mungkin sudah 1, 2, 3 ya. 3, 1, 2, 3, 2 kali buka dah. 3 lapek. Tempatnya sudah 3 kali. Nah, inilah yang terakhir sejarahnya kayu masjid yang Rajo Tiangso. Jadi orang pertama bawa Islam itu Muhammad Amin. Rajo Tiangso. Rajo Tiangso tu satu so-nya di Jambi disatukan anak Rajo Jambi. Yang kedua disokan mendirikan masjid Satiangnya satu. Berarti kan intinya ketika itu dia ni keturunan dari Pagaruyo. Nikah di sini apa? Bukan, di anaknya ada anaknya Tuanku Said pindah ke Kerinci. Oh, pindah ke Kerinci. Dari Kerinci ada anaknya Muhammad Amin tadi, dia pindah ke Jambi. Pindah ke Jambi lagi kebetulan mirip dengan anak Rajo yang meninggal. Anak Rajo Jambi yang meninggal 7 tahun itu. Kalau kononnya itu legenda ya kan, Anjut belah gue. Nah, kan itu legenda kan. Itu singkatnya dia kan. Ada lagi Pak yang nak ditambahkan? Alah Sudah. Kan secara singkatnya ya kayak gitulah. Ya makin banyak ngomong, makin banyak salah. Iya. secara singkat ceritanya macam tuh kan. Kalau nanti kalau ada bisa keturunannya atau orang yang lebih paham dari kita yang di sini, nanti kita klarifikasi, kita buat lagi apanya kan. Iya. Kan. Tapi yakinlah betul lah. Ya, Kalau dia besar di sini. Hanya tidak tahu cerita. Karena dia besar di sini kan. Mulai dari Muhammad Amin kan gelarnya Rajo Tiangso, turun ke situ. Sampai sini ada yang dusun keturunannya. Ada warisannya masih ada orangnya. Jadi kebetulan ini posakonya itu di tempat warisnya. Usman bin Hamzah. Turunan ke Bapak ya.
Nah, jadi sejarah gini, sejarah surat janggut tadi, kalau dulu siapa hakim itulah yang megangnya. Nah, kebetulan sudah 5 kali hakim, kebetulan orang Madras. Jadi akhirnya sudah masuk orang dari orang luar jadi hakim, maka pusako itu dimusyawarahkan karena itu ada ahli warisnya, diserahkan ahli warisnya. Takut kaki kalau orang diambilnya dibawa ya pulang kan. Kalau kini sekarang di mana? Sekarang di rumah ahli warisnya ada rumah ayah nama ya. Ibunya kades. Ibunya kades. Mana itu lah. Boleh tengok di situ. Kalau nak nengok maksudnya kita apa lah kan? Yang Kalau jelas fotokopinya tuh lah. apa masih ada di sini. Quran. Skemanya jadi pusako kita takut kalau aku dah takut Quran baca. Iya. Itu sejarah. Orang tua dulu pakai ginong kan bawa tu. Dua masa tiba rumahku aku rio gitu kan. Anu Quran tu baca ada Quran gitu kan. Oh tua loh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Sekali lagi saya mohon kepada penonton semuanya untuk menjadi bagian dari perkembangan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan ke sosial medianya masing-masing. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.